biasa, Pak. Saya tuh dengan saung angklung itu akhirnya berjalan-jalan ke berbagai negara. Iya. Tapi ternyata saya menilai Indonesia tuh yang paling banyak objek wisata. Paling indah. Paling indah. Iya. Ya, tapi sentuhan-sentuhannya kadang-kadang salah gitu ya. Iya, betul. Ada tempat yang bagus disentuh sama yang bukan profesional itu jadi Tidak maksimal. tidak maksimal. Atau katakan beginilah, saya kembali ke budayaan dan pariwisata. Kenapa Bali lebih laku ketimbang Lombok Iya. atau pulau-pulau sekitarnya? Padahal pulau sekitarnya tidak kalah Betul. eksotiknya, Pak. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kenapa? Malah lebih tenang. Wah, lebih karena tidak ada budaya seperti di Bali. Bali kan kayak gitu kan, jadi otomatis Terbuka ya. terbuka. Selamat datang kembali di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, salah satu putra terbaik Jawa Barat, sebagai pemilik salah satu angklung yang terbesar, ya, dan juga calon wakil rakyat kita dari Jawa Barat untuk DPR RI. Kang Taufik Ujo. Selamat siang Kang Taufik. Selamat siang Kang Roy. Ya, mungkin ini masyarakat yang menyaksikan podcast kita ingin lebih dekat, lebih jauh mengenal Kang Taufik. Boleh diperkenalkan diri, Kang? Ya, saya Taufik Hidayat Ujo. Iya. Ya, saya diberi amanah oleh almarhum Pak Ujo Iya. dan juga saudara-saudara untuk memimpin saung di tahun 1995. Oke. Jadi kalau sekarang tahun 2023 sudah 25 tahun, 27 tahun. Wah. Jadi saya ngurus saung angklung. Iya. Mulai dari ya katakan tamu yang jumlahnya di bawah 100, kadang 100 dan alhamdulillah sekarang satu harinya bisa sampai 2.000 orang. Wow, satu hari 2.000 orang. Iya. Dan Kang Taufik juga seorang calon anggota legislatif dari dapil mana, Kang ya? Saya di Bandung Cimahi. Berarti Jabar 1 ya, Kang? Jabar 1 untuk DPR RI. Iya. Kang, ini Saung Ujo ini kan kiprahnya sampai ke luar negeri, mancanegara gitu, Kang. Ini gimana nih ceritanya, Kang, awalnya sampai bisa besar seperti sekarang? Iya, tentu ada proses panjang ya. Iya. Yang pertama dulu juga amanah almarhum juga hati-hati, jangan bergantung kepada siapapun termasuk pemerintah. Iya. Kita harus bergantung kepada kreatif diri. Iya. Kita konsepnya keep the old one, create the new one. Oke. Artinya yang lama-lama seni angklung yang juga tradisi yang ada value-nya, yang ada nilai-nilainya dan ada hiburannya masih menarik, itu kita pertahankan. Kemudian juga kita membuat atau meng-create sesuatu yang baru. Juga sesuatu yang baru itu bukan dari bagaimana alat musik angklung itu dimainkan, tetapi juga masuk ke berbagai genre musik ya. Iya. Jadi itu dia, sehingga alhamdulillah dengan itu kami juga selain pertunjukan sehari-hari di saung yang sehari ini bisa lebih dari 5 kali dalam sehari, kita juga banyak undangan-undangan keluar. Bahkan dalam sehari kita pernah 9 kali pertunjukan. Di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda. Gitu. Bisa mecah rekor. Luar biasa. Dan salah satu keunikan angklung Saung Ujo ini, banyak orang yang belum pernah pegang angklung tiba-tiba jadi bisa main ya, Kang? Nah itu dia. Sebetulnya melanjutkan tadi ke luar negeri itu kan salah satu yang paling menjadi daya tarik. Kita diundang ke luar negeri itu. Orang yang awam terhadap musik sekalipun, dengan hanya satu konduktor dia bisa memainkan beberapa lagu. Nah itu kan orang awam musik tiba-tiba bisa main banyak lagu, kan itu ya, bangga sekali. Itu jadi ciri khas Saung Ujo. Ciri khas kita. Bahkan pernah juga saya lihat tampil untuk 1.000 orang sekaligus lebih ya, Kang, yang bermain angklung. Kemarin itu kita baru mecah rekor dunia, Guinness Record. Iya. Itu 15.110. Wow. Pemainnya juga di mana itu, bukan Kang? Orang ece-ece. Pemainnya Ibu Riana Jokowi, Ibu Menteri, termasuk Ibu Tito Karnavian, Ibu Nadine Makarim, pokoknya ibu-ibu menteri semua. Kemudian istri-istri polisi, istri-istri TNI, dan banyak lagi.
kita kumpulkan ada 15.110 itu sampai masuk museum rekor. Di mana itu, Kang? Itu di acaranya? GBK. Oh, GBK. Yang luar biasanya ya, rekor ini kan sangat tidak main-main. Kenapa? Karena jurinya itu 600 orang. Dari seluruh dunia. Dari seluruh. Karena ini rekor dunia. Bukan, memang di hire di Indonesia, tapi juri utamanya dari luar negeri sana. Gitu. Dari ini ya, pemilik museum rekor itu ya. Ya betul. Dia juga hanya dibatasi waktu di Indonesia hanya 8 jam. Takut di lobi-lobi kan. Jadi selektif sekali. Benar-benar objektif ya, Kang. Benar-benar. Tapi ini inisiasi ya, inisiasi dari Ibu Riana Jokowi dan Ibu-ibu Menteri OASE namanya. Oke. Gitu. Kemarin juga waktu Pak Ganjar hadir di Bandung, kita lihat Kang Taufik juga ya memainkan angklung ya di acara tersebut ya. Di Tegalega ya. Betul ya. Oke. Saya memimpin atau menjadi konduktor angklung di sini. Dan semua terkejut tiba-tiba bisa main angklung ya, Kang. Ya, betul. Hanya untuk Kang Ganjar dan Ibu Mega sebetulnya Bu sudah tidak asing lagi. Bu Mega itu dari dulu sudah mencintai angklung, dan bukan hanya Bu Meganya. Dari mulai Pak Presiden Soekarno-nya. Dan Guru Soekarno Putra. Kita pun sudah jalan-jalan ke Swiss dengan Guru Soekarno Putra. Dan ketika Bu Mega jadi presiden pun kita diulang beberapa kali. Tampil di luar negeri. Tampil di istana. Di istana. Peresmian DPD PDI di sini. Jadi udah bukan yang aneh. Tapi tidak membosankan. Gitu kata Bu Mega ya. Benar-benar ini kesenian luar biasa dari Jawa Barat, kekayaan kita ya, Kang ya. Alhamdulillah. Menurut saya sih satu-satunya alat musik di dunia yang pernah dimainkan oleh kepala-kepala negara. Angklung ya, Kang. Dan secara bersamaan. Kita pun di ruang podcast ada angklung tuh, Kang. Sebagai salah satu hiasan kekayaan Jawa Barat dan Kujang. Angklung itu kan simbol sebuah kebersamaan juga. Iya, gitu ya. Itu filosofinya begitu ya, Kang. Filosofinya. Iya. Nah, kita masuk ke tahun politik nih, Kang. Pembicaraan saat ini kan lagi pemilihan calon presiden, wakil presiden. Dan ada 3 calon nih. Nah, dari penilaian Kang Taufik sendiri dari ketiga calon ini yang mana nih kira-kira sesuai pilihan hati Kang Taufik dan apa alasannya kira-kira? Saya selalu menyampaikan ketika banyak ketemu orang, itu adalah pilihlah presiden yang memang berasal dari masyarakat biasa, masyarakat yang mengalami sulitnya hidup sebagai orang-orang biasa. Kemudian dia tentu berusaha keras untuk bersekolah, punya pendidikan dan punya karir. Dan itu proses-proses itu penting untuk dia nanti menjadi pemimpin gitu. Orang yang pernah berproses juga di DPR RI, kemudian di gubernur gitu ya. Dan tentu wakilnya juga orang yang memang sama ya, bukan orang yang dari keluarga yang dulunya pejabat tinggi sehingga dia mudah untuk kemana-mana. Dan juga saya cerita pengalaman saya ketika keluar negeri, banyak negara maju, salah satunya Denmark katakan, di Denmark itu nggak ada yang miskin. Denmark itu fasilitas kesehatan, pendidikan dan segala macam itu sangat layak. Lengkap semua. Dan ada yang gratis. Bagus. Kalaupun berbayar, masyarakat tidak ada kesulitan. Pertanyaannya, kenapa bisa begini? Saya tanya sama mereka. Di sini tidak ada yang korupsi. Katanya sederhana itu. Gitu kan? Nah, maksud saya di Indonesia pun kalau tidak ada korupsi, saya yakin masyarakatnya akan adil, sejahtera, merata kekayaan. Tidak kalah dari Denmark. Tidak kalah. Indonesia apa coba yang kurang? Ya, yang namanya kekayaan alam, hutan, kayu dan lain, atau kemudian batu bara, nikel, emas dan sebagainya. Kalau hasil-hasil itu kerakyatan yang punya hak, saya kira tidak ada tuh. Yang miskin kan sekarang dikuasai oleh segelintir orang. Betul. Nah, maksud saya dengan cerita itu, pilihlah nanti presiden atau wakilnya yang mampu membendung jangan sampai ada korupsi, memberantas korupsi, atau memvonis orang-orang koruptor. Kan gitu. Nah, sosok itu ada di mana nih? Di paslon yang mana menurut Kang Taufik? Saya kira
akan banyak juga orang tahu ya itu ya. Bagi saya itu adalah sosok di Kang Ganjar dan Pak Mahfud MD. Paslon 3 ya. Paslon 3. Saya sudah ketemu dengan beliau berdua ya. Dengan Pak Mahfud malah kemarin sebelum ini di Korea juga ketemu, kita ngobrol juga. Jadi saya mengagumi lah ya. Jadi saya milih itu bukan seperti kucing dalam karung dan tidak kenal. Dan Kang Taufik melihat track recordnya waktu menjadi anggota DPR dan gubernur Pak Ganjar dan waktu Pak Mahfud jadi ketua Mahkamah Konstitusi ya. Ya, itu bukan sebuah sesuatu yang mudah mereka lakukan, tapi mereka cukup menurut saya berhasil gitu ya. Pak Mahfud itu harus punya keberanian yang luar biasa untuk bisa memberantas korupsi, karena kalau tidak resikonya kan dia banyak. Iya. Mati lah, ditendang lah, dikriminalisasi lah. Iya. Itu banyak sekali resikonya, dan itu harus punya mental yang luar biasa, harus mental petarung juga gitu. Jadi sangat layak untuk melabuhkan pilihan ini ke Pak Ganjar, Pak Mahfud. Menurut saya layak lah. Ya, Kang, ya. Di samping itu kan saya sampaikan juga, selain track recordnya, kemudian hati nurani lah dipakai ya. Gitu. Ya. Oke, Kang. Tentu Kang Taufik jika ingin Pak Ganjar, Pak Mahfud yang memimpin negeri ini, pasti ada usaha-usaha yang Kang Taufik lakukan ya untuk agar Pak Ganjar, Pak Mahfud menang. Kira-kira dalam bentuk apa, Kang? Mengajak teman atau apa? Ya, selain mengajak teman-teman biasa, kan saya mencoba ngobrol, berdiskusi. Ya. Bukan mengedukasi, coba aja kita kan sama-sama gitu ya ke teman-teman itu. Nah, yang satu upaya yang kemarin saya lakukan adalah saya bareng-bareng dengan para purnawirawan polisi. Ya. Jadi kumpul ratusan orang. Kang Taufik kumpulkan ratusan orang purnawirawan polisi. Ya, mereka bukan saya kumpulkan, tapi mereka datang. Oh, ada inisiatif ya dari inisiatif. Karena katanya Kang Taufik mendukung Kang Ganjar ya. Kang Taufik dari Partai PDI. Saya pasti mendukung Kang Taufik karena saya juga mendukung Ganjar. Dan saya mendapat sesuatu yang menarik. Lalu saya tanya, kenapa Pak? Kenapa bisa mendukung Ganjar dan saya? Pak Ganjar itu anak dari polisi yang bukan berpangkat tinggi. Iya. Kalau dia berhasil jadi presiden atau bahkan tidak berpresiden, itu akan memotivasi anak-anak kami. Anak-anak polisi yang bukan berpangkat tinggi sekalipun akan termotivasi untuk bisa terus punya harapan ke jenjang yang jauh lebih tinggi. Jadi kalau jadi presiden kan luar biasa tuh. Iya. Dampaknya. Makanya kompak sekali itu para purnawirawan. Meskipun saya bilang dan Pak Ganjar bilang sama, sebetulnya tidak ada purnawirawan karena polisi itu sampai sekarang meskipun sudah purnawirawan melakukan tugasnya sebagai polisi pengabdian terus. Iya. Oke. Lalu apa nih rencana Kang Taufik sehingga mencalonkan menjadi dewan itu? Apa keinginan yang ingin Kang Taufik lakukan sih buat masyarakat Jawa Barat? Base saya kan sebenarnya dari kebudayaan, kemudian dari pariwisata, kemudian saya juga pecinta lingkungan. Banyak sekali sih sebetulnya hal-hal yang seharusnya dimasukkan ke dalam istilahnya peraturan-peraturan pemerintah, undang-undang gitu untuk bisa menjaga kebudayaan itu lestari. Gitu. Karena mungkin kita lihat sendiri ya, kebudayaan kita ini jarang sekali yang bisa terpelihara bagus ya. Karena ini bukan masalah hanya infrastruktur atau lain-lain, tapi menurut saya itu masalah ekosistem. Jadi semua pihak harus bisa bekerja sama untuk bisa budaya ini terpelihara dan tumbuh berkembang. Itu dari sisi budaya. Kemudian dari sisi pariwisata gitu ya. Itu juga banyak. Indonesia ini luar biasa Pak. Saya tuh dengan Saung Angklung itu akhirnya berjalan-jalan ke berbagai negara. Tapi ternyata saya menilai Indonesia tuh yang paling banyak objek wisata. Paling indah. Ya, tapi sentuhan-sentuhannya kadang-kadang salah gitu ya. Betul. Ada tempat yang bagus disentuh sama yang bukan profesional itu jadi tidak maksimal. Atau katakan beginilah. Saya kembali ke budayaan dan pariwisata. Kenapa Bali lebih laku ketimbang Lombok?
atau pulau-pulau sekitarnya. Padahal pulau sekitarnya tidak kalah Betul. eksotiknya, Pak. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kenapa? Malah lebih tenang. Malah lebih karena tidak ada budaya seperti di Bali. Bali kan kayak gitu kan, jadi Terbuka ya. Jadi jangan salah, itu perpaduan antara pariwisata yang di dalamnya ada budaya itu bisa juara menurut saya gitu ya. Jadi Kang Taufik ingin memperjuangkan itu buat Jawa Barat supaya kebudayaan dan pariwisata ini semakin lebih bagus lagi. Ya, kebetulan juga saya dipercaya menjadi Ketua Putri Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Nah, itu juga kan kemarin ini cukup alot menyuarakan bagaimana tempat-tempat wisata ketika COVID itu bisa hidup. Cukup alot, Pak. Iya. Jadi itu ada banyak hal yang seandainya saya dalam situ saya haruslah bisa istilahnya kan sekarang udah banyak yang mati tuh tempat budaya karena COVID kemarin. Iya, betul. Karena terus terang campur tangan pemerintah tuh kurang optimal di situ. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa terselamatkan. Meskipun ya COVID itu memporak-pandakan segala macam usaha banyak ya. Tapi pariwisata yang kalau piramid itu paling bawah pariwisata yang paling terkenal. Bali kan seperti udah kota mati kemarin. Betul. Bali itu penghasil terbanyak itu untuk urusan pariwisata, tapi begitu pariwisata hilang kan mati. Iya. Sangat jelas sekali ya visi Kang Taufik ini untuk masuk ke pegawai sipilnya di Bali itu sampai nggak punya duit kan. Iya, betul. Pendapatan daerahnya nggak ada. Iya, habis. Habis. Iya. Harusnya ada yang mengatur semua itu gitu kan. Iya. Oke Kang, ada pesan-pesan khusus nggak buat masyarakat Jawa Barat dalam kontestasi Pilpres ini dan tentunya untuk rencana Kang Taufik menjadi wakil dari mereka semua? Boleh kasih pesan-pesan? Saya hanya pesannya, terus terang selama pengalaman akhirnya coba mengenal lebih luas ini ya, bagaimana berpolitik dan kemudian saya harus berusukan dan lain-lain ya. Itu tadi yang pertama kita melihat jenjang si kaya dan semiskin itu sangat-sangat jauh jaraknya. Ada yang ketika masa COVID itu masih sangat senang-senang, ada yang susah. Dan kemarin itu ketika belusukan Pak, saya masuk ke sebuah rumah yang penghuninya 20 orang. Listriknya hanya terbatas seperti lampu yang wattnya kecil, airnya tidak ada. Dan itu menjadi keprihatinan saya dari sekian banyak yang saya jumpai ya. Ada anak-anak yatim yang ibunya ngojek, dia sangat butuh fasilitas untuk belajar anaknya, HP gitu, dan banyak lagi lah. Udah nggak usah diceritain lah itu saking banyaknya. Jadi pesan saya adalah bagaimana peristiwa tanggal 14 Februari itu khususnya untuk anak-anak milenial ya, Gen Z, coba pelajari betul. Jangan lewatkan peristiwa 14 Februari itu. Karena kalau kita salah pilih presiden, salah pilih wakil-wakil rakyat, penderitaannya menurut saya bukan hanya 5 tahun ke depan. Bayangkan kalau kita salah pilih presiden dan wakil dan DPR-nya bisa merubah undang-undang sampai bisa langgeng kan bisa begitu. Iya, undang-undang terus berlaku sangat selamanya. Bisa. Kalau otoriter ya udah kompak antar bisa begitu. Kalau salah pilih. Jadi menurut saya tolong mulailah mengenali calon-calon yang akan dipilihnya. Jangan calon-calon yang nantinya bisa merusak. Ini sangat menentukan nasib kita, nasib anak-anak kita. Kasihan sama anak-anak kita kalau kita salah pilih. Oke, pemirsa, luar biasa sekali kita sudah berbincang, kita sudah semakin mengenal Sang Ujo, kita makin mengenal Kang Taufik, calon wakil rakyat dari Jawa Barat, dari Partai PDI Perjuangan ya Kang ya? Nomor urut berapa Kang? Nah ini 7. Wah ini nomornya Ronaldo. Cristiano Ronaldo ya. Jadi bagi Anda yang sudah mengenal Kang Taufik, sudah tahu visi misi beliau untuk mengangkat kebudayaan dan pariwisata Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya. Dan tentunya seperti tadi kata Kang Taufik, dari 3 pasangan calon presiden ternyata yang sangat tepat untuk memimpin ke depan, buat hidup kita lebih baik adalah Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Gitu ya Kang ya? Betul sekali ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya.